Halo Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan sehat dan terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini adalah tanggal 5 dari bulan Desember tahun 2020 ya. Itu berarti saudara tinggal sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ya. Tahun 2020 diawali bagaimana ada pandemik ya, dan di dalam 9 bulan kita melewati, ada begitu banyak hal yang terjadi di keluarga kita. Ada yang sakit kena COVID-19 seperti saya ya, tapi puji nama Tuhan saya bisa melewatinya dan bisa sembuh. Dan kalau saya bisa sembuh itu oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi juga ada di beberapa keluarga saya yang kena COVID dan kemudian dipanggil ke rumah Bapa. Dan begitu juga dengan keadaan saudara. Itu artinya saudara, apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang pasti, tetapi satu kepastian yang kita ketahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar dari Daily Bread kita dari Matius pasal yang ke-6 ya, tentang doa Bapa kami. Nah beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih di Kalimantan, saya membahas mengenai doa Bapa kami itu dari ayat yang ke-9 dan 10 dari Matius pasal yang ke-6. Nah saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya doa Bapa kami ya. Dan dia katakan Bapa kami yang di sorga, itu berarti Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semuanya bahwa Bapa atau Allah yang ada di sorga itu kita panggil Bapa. Wah luar biasa, kalau dia Bapa berarti kita ini adalah anak-anaknya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan itu sama dengan kita sedang bercakap-cakap dengan Bapa kita ya. Itu ada hubungan intimasi, ada hubungan yang dekat sekali antara Bapa dengan anak. Jadi doa itu sama dengan perjumpaan kita dengan Bapa, perjumpaan antara anak dan Bapa ya. Mereka sama-sama menikmati kebersamaan dan mereka juga sama-sama ya bercanda gurau sama seperti seorang anak dengan papanya dan sama-sama menikmati kasih. Nah itulah makna doa yang sebenarnya. Itu benar-benar ada satu ucapan jeritan hati, curhat, menyatakan kasih kita kepada Bapa. Nah saudara, di dalam doa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan bibir ya, tingkat bibir di mana orang hanya sampai di bibir saja mengucapkan doa-doa yang mungkin hanya dihafal ya, dihafal, tetapi yang terus-menerus diucapkan dengan bibir mereka ya, dengan doa-doa yang sama. Dan kemudian tingkat pikiran ya, hanya dalam pikiran mereka ya. Dan kemudian yang ketiga itu tingkat di mana batin. Nah, jadi doa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar atau apa yang kita pikirkan ya, tetapi juga itu ucapan satu batin kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan hati kita kepada Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-9 dan 10 itu kita melihat ada 3 hal yang terjadi sebagai orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ada 3 hal yang ingin dia supaya ada dalam kehidupan kita, yaitu pertama, menguduskan namanya. Kuduskanlah namamu ya, dikuduskanlah namamu. Jadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan kita harus menguduskan nama Tuhan, baik itu lewat ucapan kita maupun dalam tindakan kita, supaya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Nah kemudian datanglah kerajaanmu, itu artinya kita mengundang otoritas Tuhan menguasai kehidupan pribadi kita, menguasai rumah tangga kita, pekerjaan kita, bahkan setiap aspek dalam kehidupan kita ya, dengan menghadirkan, dengan membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita, dan juga dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan. Dan yang ketiga itu adalah jadilah kehendakmu ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan Tuhan mau supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, Tuhan Yesus katakan makanan dan minumanku adalah untuk melakukan kehendak
Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kita juga, dalam doa-doa yang kita ucapkan, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari kita lihat yang ayat yang berikutnya, itu adalah ayat yang ke-11. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk meminta semua yang kita butuhkan, ya. Dan terutama di sini, berikanlah kami pada hari ini makanan, ya, makanan. Karena memang kita membutuhkan makan, minum sehari-hari. Ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Dan Tuhan mengajar kepada kita untuk kita meminta kepada Bapa dan meminta makanan, dan makanan kita secukupnya. Jadi hari-hari. Nah, sama seperti kita ingat pada waktu Tuhan Allah ya memberikan makan kepada orang-orang bangsa Israel di padang gurun. Setiap hari mereka memungut mana, ya, cukup untuk hari itu. Nah, Tuhan juga meminta kepada kita untuk meminta makanan hari ini secukupnya. Itu artinya tidak makan yang berlebih-lebihan, ya. Begitu banyak seperti orang pesta pora setiap hari, dan akhirnya makanan-makanan itu dibuang, ya, tidak habis dan akhirnya dibuang, dan itu mubazir, ya. Dan Tuhan tidak menginginkan akan hal itu. Ingat pada waktu dia memberi makan, ya, dia memberi makan 5.000 orang, dan kemudian ada 12 bakul. 12 bakul itu adalah lebih daripada makan. Padahal dari 5 roti dan 2 ikan, dan akhirnya sisanya 12 bakul, ya. Dan dia memberi makan semua orang, setelah kenyang masih ada sisa. Nah, sisanya itu dikumpulkan. Itu artinya bahwa Tuhan mau kita makan secukupnya dan tidak mau bahwa makanan itu berlebihan dan akhirnya dibuang, ya, mubazir begitu saja. Nah, saudara, kita melihat di sini doa ini juga menyatakan bahwa Tuhan itu peduli dengan semua kebutuhan kita. Ya, sama seperti seorang bapa yang mencukupi kebutuhan makanan hari-hari daripada anak-anaknya. Demikian juga Bapa kita di sorga, dia sangat memperhatikan apa yang kita makan hari ini, ya saudara. Nah, bagaimana caranya Tuhan memberkati, memberi makan kita? Ya, dia memberkati kita lewat pekerjaan kita, ya, lewat apa yang kita lakukan, ya, diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh makan dari situ. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab juga mengatakan setelah kita diberkati, kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, saudara, perkataan kalimat dari mana Tuhan mengatakan berilah kami pada hari ini juga, ya, makanan kami yang secukupnya, itu mengingatkan kita bagaimana setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya, baru dia menciptakan manusia. Jadi dia tidak menciptakan manusia baru semua alam ini, tetapi dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan Taman Eden, dia menciptakan ada buah-buahan, pohon-pohon dan sebagainya. Semua fasilitas yang dibutuhkan manusia, ya. Bagaimana Tuhan memberikan matahari, bulan, bintang, dan semuanya, udara dan sebagainya. Semua yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu dia ciptakan Eden, Taman Eden, dan barulah dia menciptakan manusia. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu sejak dari awal dia memperhatikan semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, ya. Jadi dia itu adalah Jehovah Jireh. Dia itu adalah, ya, Allah penyedia bagi kita. Sebab itu di dalam Matius pasal yang ke-6 juga Tuhan Yesus mengajar kepada kita, karena Tuhan sangat peduli untuk apa yang akan kita makan hari ini, apa kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengajar juga supaya jangan kita khawatir akan apa yang akan kita makan, akan apa yang kita minum. Kita lihat itu juga di dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi Tuhan Yesus juga berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu minum, dan juga tentang apa yang akan kamu pakai, ya. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Dan akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi artinya saudara bahwa Bapa kita yang di sorga itu mengetahui semua yang kita butuhkan. Akan tetapi firman Tuhan di dalam ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi yang terpenting dari semua itu apa perintah Tuhan Yesus? Kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Kita mencari dahulu firman Allah, kita mencari dulu Allah itu sendiri ya. Dan kemudian di sini dikatakan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu saudara, kita melihat di sini ya, doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya makan dan minum saja. Tetapi firman Tuhan juga, Yesus juga mengatakan bahwa hidup ini bukan hanya dari roti, tetapi dari kebenaran firman Tuhan, dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya sekali setelah 9 bulan kita melewati masa pandemik ini, dan saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan. Ya memang mungkin ya, karena pandemik ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dirumahkan pekerjaannya dan gajinya dipotong. Tetapi dari semua itu saudara, dari semua itu, dan saya yakin banget ya, dan saya yakin banget kita tidak pernah tidak makan ya. Dan Tuhan selalu mencukupi semua yang kita perlukan. Dan saya percaya saudara, selama pandemik ini ya, selama 9 bulan kita sudah lewati ya. Ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada juga ya dirumahkan, gajinya dipotong. Tapi sekali lagi, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti pelihara saudara. Saya banyak mendengar kesaksian bahwa justru ya di masa-masa sulit ini Tuhan berkarya dengan sangat luar biasa. Dia sanggup mencukupi kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib ya. Oleh sebab itu mari kita tetap memandang kepada Tuhan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan pernah khawatir, karena Bapa kita yang di sorga mengetahui apa yang kita perlukan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat, yang mengajar kepada kami untuk meminta kepada Bapa akan apa yang akan kami makan pada hari ini secukupnya. Itu mengingatkan kepada kami bahwa Bapa sangat mengetahui apa yang kami perlukan, dan Dia dengan caranya yang ajaib akan memberkati kami sehingga kami boleh dapat makan hari-hari, bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, kami diberkati sehingga kami juga dapat membagi-bagikan berkat itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.